Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadil Al-Aziz dengan NPM G1B 022109. Saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek struktur beton desain balok beton bertulang. Tugasnya adalah mendesain balok beton bertulang menggunakan pemodelan SAP 2000. Untuk soal proyek tersebut, di sini kita mendapatkan data-data seperti FC, yaitu 21 tambah C MPa, untuk FY 380 tambah 2B MPa, untuk FY sengkang 225 tambah 2C MPa, untuk beban matinya 32 tambah C per 2 KN per meter kuadrat, dan untuk beban hidupnya 2,5 tambah B per 2 KN per meter kuadrat. Baik, untuk data-data yang saya dapatkan, untuk ABC-nya yaitu A1 dan B0, C9. Untuk nilai FC yang saya dapatkan yaitu 30 MPa, untuk FY-nya 380 MPa, untuk FY sengkangnya 243 MPa, untuk beban matinya 7,7 kN per meter kuadrat dan beban hidupnya 2,5 kN meter kuadrat. Untuk nilai Pi yang saya gunakan yaitu 0,9. Untuk panjang L1-nya yaitu 4 ditambah B per 5, yaitu 4000 mm atau 4 meter. Sedangkan untuk panjang L2-nya 8250 mm atau 8,25 meter. Dan untuk selimut beton yang saya gunakan yaitu 40 mm, untuk diameter tulangan utama 16 mm, dan untuk diameter tulangan sekang yaitu 10 mm. Baik, untuk data-data yang saya dapatkan, untuk ABC-nya yaitu 109, untuk A1, B0, dan C9. Data yang saya dapat di FC yaitu 30 MPa, untuk FY 380 MPa, untuk FY sengkang 243 MPa, untuk beban matinya 7,7 kN per meter, untuk beban hidupnya 2,5 kN per M. Untuk Pi yang saya gunakan yaitu 0,9, dan untuk panjang L1 4 ditambah B per 5. Nilai yang saya dapatkan yaitu 4000 mm atau 4 meter. Sedangkan untuk panjang L2 yaitu 6 ditambah C per 4. Nilai yang saya dapatkan yaitu 8250 mm atau 8,25 meter. Selimut beton yang saya gunakan yaitu 40 mm, diameter tulangan utama 16 mm, dan diameter tulang sengkang yang saya gunakan yaitu 10 mm. Dan untuk pada aplikasi SAP, untuk panjang L1-nya yaitu 4 dan L2-nya 8,25, dan untuk tinggi perlantai yaitu 4 meter dan total tingginya 4 meter. Untuk beban nyuruh, untuk beban matinya 7,7 km per meter kuadrat, dan untuk beban hidupnya 2,5 km per meter kuadrat. Dan untuk beban beamnya yaitu 10 km per meter kuadrat. Baiklah, di sini kita akan mencoba merunningnya. Untuk lihat, kita running dan untuk melihat momen maksimumnya, dan
Untuk balok 1 momen lapangannya saya mendapatkan 26,11, untuk momen lapangannya 38,72. Untuk balok 2-nya momen lapangan yang saya dapatkan yaitu 62,71, dan untuk momen tumpuannya 121,004. Dan untuk balok 3 momen lapangannya saya mendapatkan 27,29, dan momen tumpuannya saya mendapatkan 45,97. Baiklah, di sini kita akan desain tulangan lentur balok B1 pada bagian tumpuan. Pertama, kita menghitung momen unlimited aman yang didapat dari SAP 2000 yaitu 38,72 km per meter. Untuk menghitungnya itu momen ultimate tumpuan dibagi P sama dengan 38,72 per 0,9 sama dengan 43,02 km per meter. Selanjutnya yaitu Pmax, yaitu dengan rumus 3 kali 0,85 kali F Jackson dikali beta 1 dikali dt dibagi per 7 kali D kali Fy. Hasil yang didapat yaitu 0,024. Selanjutnya yaitu rho dengan asumsi 0,008. Rho lebih kecil dari Pmax. Oke, untuk selanjutnya data B saya menggunakan 250 mm dan H 500 mm. Yang keenam, menghitung nilai D-aksen dan D. D-aksen rumusnya yaitu selimut beton ditambah diameter tulangan sengkang ditambah 1/2 diameter tulangan utama. Saya mendapatkan hasil 58 mm. Untuk nilai D-nya H dikurang D-aksen, yaitu 500 dikurang 58. Hasilnya 442 mm. Menghitung as perlu. As perlu rho dikali B dikali D sama dengan 0,008 dikali 250 dikali 442. Hasilnya 884. Selanjutnya menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. As 1/4 V D kuadrat sama dengan 1/4 V dikali 162 sama dengan 201,06 mm kuadrat. Jumlah tulangan tarik perlu. Dengan rumus as perlu per as sama dengan 884 dibagi per 201,06. Hasilnya 4,40 atau 5 tulangan. As pakai 5 dikali 1/4 pi D kuadrat sama dengan 5 dikali 1/4 V dikali 16 kuadrat. Hasilnya 1005,31 mm kuadrat. Menghitung JBD. JBD menggunakan rumus B dikurang 2 kali selimut beton tutup kurung dikurang 2 kali diameter cengkang tutup kurung dikurang tulangan dikali diameter tulangan utama tutup kurung per N kurang 1. Yang hasilnya 250 dikurang 2 kali 40 tutup kurung dikurang 2 kali 10 tutup kurung 3 kali 16 tutup kurung per 3 kurang 1. Hasilnya 51 mm. Lebih dari 25 mm. Oke.
untuk nilai N untuk menghitung nilai D aksen, D dan DT. D aksen 3 kali 40 tambah 10 dikali 16 per 2 tutup kurung ditambah 2 ditambah 2 dikali 40 tambah 10 ditambah 16 ditambah 30 ditambah 16 per 2 tutup kurung per 5 sama dengan 76,4 mm. Untuk nilai D-nya dengan menggunakan rumus H dikurang D aksen sama dengan 500 dikurang 76,4 dengan hasil 423,6 mm. Dan DT H dikurang simut beton dikurang diameter sengkang dikurang 1/2 diameter tulang utama, yaitu 500 dikurang 40 dikurang 10 dan dikurang 1/2 16 dikali 16 dengan hasil 422,00. Selanjutnya menghitung nilai A. A dengan rumus AS dikali FY per 0,85 dikali FC aksen dikali B sama dengan 1005,31 dikali 380 per 0,85 dikali 30 dikali 250 dengan hasil 59,92 mm. Menghitung nilai C. C dengan rumus A per beta 1. A dengan nilai 59,92 per 0,85 sama dengan 70,50 mm. Mengecek nilai Pi yang akan digunakan. Renggangan sama dengan DT per C dikali 0,003 sama dengan 442 dikurang 70,50 per 70,50 dan dikali 0,003 sama dengan 0,0158 lebih dari 0,004. Oke. Karena renggangan lebih dari 0,005 maka saya menggunakan pi 0,9. Menghitung nilai Mn. Mn sama dengan AS dikali Fy dikali D dikurang A per 2 tutup kurung 603,19 dikali 380 dikali 422 dikurang 42,30 per 2 dengan hasil 157,4057 kN per meter. Baiklah, selanjutnya menghitung nilai PMN. PMN sama dengan 0,9 dikali 157,4057 dengan hasil 141,67 kN per meter. 147 PMN lebih dari MR, yaitu 141,67 kN per meter lebih dari 43,02. Sesuai dan oke, berarti aman. Baiklah, selanjutnya kita akan mendesain tulangan dan turbalok B1 pada bagian lapangan. Yang pertama yaitu menghitung momen unlimited aman atau MR. Momen unlimited lapangan didapatkan dari SAP 2000, yaitu 26,11 kN per meter. Untuk menghitung MR kita menggunakan rumus momen ultimate lapangan per Pi sama dengan 26,11 per 0,9. Hasil yang didapat yaitu 29,02 kN per meter. Kedua, kita mengecek syarat B efektif. Yang pertama, B efektif kurang dari sama dengan 8H sama dengan 8 dikali 500. Hasilnya 4000 mm. Yang kedua, B efektif kurang dari SW per 2 yaitu 4000 per 2 sama hasil yang didapat 2000 mm. Yang ketiga, B efektif kurang dari sama dengan ln per 2 sama dengan
4000 per 8. Hasil yang didapat yaitu 500 mm. Yang ketiga, kita menghitung as perlu. Yang pertama, JD ya. Rumus JD yaitu 0,7 dikali H. 0,7 dikali 500. Hasil yang didapat yaitu 300,50 mm. Menghitung rumus as perlu. MR per V per JD kali FV sama dengan hasil yang didapat 218,16 mm kuadrat. Selanjutnya kita menghitung luas tulangan dengan diameter 16. As yang didapat 201,06 mm kuadrat. Jumlah tulangan tarik perlu sama dengan as perlu per as. Hasil yang didapat yaitu 1,09 atau 2 tulangan. As pakai 2 kali 1/4 VD kuadrat. Hasil yang didapat yaitu 402,12 mm kuadrat. Selanjutnya kita menghitung JBD. JBD B dikurang 2 kali semua beton dikurang 2 kali diameter cengkang dikali N dikurang N dikali diameter tulangan utama per N kurang 1. Hasil yang didapat yaitu 28,67. 28,67 lebih dari 25. Jadinya oke. Selanjutnya menghitung nilai D aksen dan D. D aksen, D dan DT. Untuk D aksen kita mendapatkan nilai 58 mm. Dan untuk D dengan rumus H kurang D aksen kita mendapatkan nilai 442,442 mm. Untuk nilai DT sendiri sama dengan nilai D yaitu 422 mm. Selanjutnya kita menghitung nilai A. Nilai A yang didapat yaitu 23,97 mm. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung Pmax. Pmax dengan rumus 3 dikali 0,85 dikali FC aksen dikali beta 1 dikali DT per 7 kali D kali FY dengan hasil 0,024. Selanjutnya kita menghitung Rho yaitu dengan rumus AS per B dikali D dengan hasil 0,004. Rho kurang dari Pmax. Rho dengan nilai 0,004 dan Pmax 0,024 dapat diartikan Rho kurang dari Pmax. Oke, syarat terpenuhi. Selanjutnya syarat balok T. A kurang dari sama dengan TF. A dengan nilai 23,97 mm dan TF 125. 23,97 kurang dari sama dengan 125 mm. Oke. Balok dihitung sebagai balok T. Menghitung nilai C. C sama dengan A per beta 1 sama dengan 23,97 per 0,85 dengan hasil 28,200 mm. Mengecek nilai Pi yang akan digunakan. Renggangan sama dengan DT kurang C per C dikali 0,003 sama dengan 442 dikurang 28,200 per 0,85 dikali 0,003 dengan hasil 0,04 lebih dari 0,004. Oke, syarat terpenuhi. Karena renggangan lebih dari 0,005 maka kita menggunakan Pi sama dengan 0,9. Menghitung nilai Mn. Mn sama dengan as dikali Fy dikali D dikurang A per 2 tutup kurung dengan hasil 65,71 kN per meter. Selanjutnya menghitung Pmn. Pmn dengan rumus 0,9 dikali 65,71 dengan hasil 59,14 kN per meter. 59,14 kN per meter lebih dari 29,02 kN per meter. Syarat terpenuhi yang berarti aman.
Baiklah, di sini kita akan mendesain tulangan geser balok B1 pada bagian tumpuan. Untuk data-data yang dipakai yaitu yang pertama FJ aksen 30 MPa, FY sengkang 243 MPa, untuk P 0,75, untuk lambda 1, B 250, L 4 meter, dan D 423,6 mm. Diameter tulangan utama yang digunakan yaitu 16 mm dan diameter tulangan sengkang 10 mm. Pertama kita menghitung nilai FU. Nilai FU didapat dari hasil pemodelan SAP 2000. FU dengan nilai 57,96 kN per meter. Blok 1 57,9. Sesuai. Untuk mencari nilai FU aman dengan cara FU per atau dibagi Pi sama dengan 57,596 per 0,9 dengan hasil 64,4 kN per meter. Selanjutnya kita menghitung nilai FC. FC dengan rumus 0,17 dikali lambda dikali FC aksen akar kuadrat dikali B dikali D sama dengan 0,17 dikali 1 dikali 30 akar kuadrat dikali 250 dikali 423,6 sama dengan 98,606 kN kilonewton. PFC sama dengan 0,75 dikali 98,606 dengan nilai 73,954 kilonewton. Untuk 1/2 PFC sama dengan 1/2 kali 7,3954 dengan nilai 36,977 kilonewton. 5 PFC sama dengan 5 dikali 73,954 sama dengan 369,77 kilonewton. Masuk ke syarat 2. 1/2 PFC kurang dari FU kurang dari PFC. Gunakan tulangan geser minimum. Yang berarti 36,977 kurang dari 94,4 kurang dari 73,953 dengan jumlah kaki 2. As sama dengan 2 dikali 1/4 Pi D kuadrat dengan nilai 153,08 mm kuadrat. L sama dengan 3 kali As kali FY per B dengan nilai 458,045 mm. Syarat S yaitu yang pertama untuk pengekang D per 4 sama dengan 423,6 per 4 dengan nilai 105,9. D untuk yang biasa sama dengan D per 2 sama dengan 423,6 per 2 dengan nilai 211,8. Yang kedua 8 dikali diameter tulangan utama yaitu 8 kali 16 dengan hasil 128 mm. Yang ketiga 24 kali diameter tulangan sengkang dengan hasil 24 kali 10 sama dengan 240 mm. Yang keempat 250 mm. Dari syarat di atas, pilih yang terkecil yaitu S sama dengan 105,9 mm untuk sengkang biasa. Pakai jarak sengkang 2 kaki S10 sampai 100. Selanjutnya kita di sini akan mendesain tulangan geser balok B1 pada bagian lapangan. FC data-data yang kita pakai yaitu FC aksen sama dengan 30 MPa, FY sengkang 243 MPa, P 0,75, lambda 1, B 250 mm,
L 4 meter, dan D 442 mm. Dengan diameter tulangan utama yaitu 16 mm dan diameter tulangan sengkang 10 mm. Menghitung nilai FU. FU yang didapat dari hasil pemodelan SAP 2000, yaitu di Excel FU yang kita dapat yaitu 57,96. Sesuai dengan yang di Excel, nilai FU aman sama dengan FU per Pi sama dengan 57,96 per 0,9 dengan hasil 64,4 kN per meter. Menghitung nilai FC. FC dengan rumus 0,17 kali lambda dikali FC akar kuadrat dikali B dikali D dengan hasil 102,889 Newton. PFC sama dengan 0,75 dikali 102,889 sama dengan 77,166 kN. 1/2 PFC sama dengan 1/2 dikali 77,166 sama dengan 38,583 kN. 5 PFC sama dengan 5 kali 77,166 dengan hasil 385,83 kN. Masuk ke syarat 2. 1/2 PFC kurang dari FU kurang dari PFC. Gunakan tolakan geser minimum. Dengan nilai 38,583 kurang dari 57,96 kurang dari 77,166 dengan jumlah kaki yaitu 2. As sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 kali 1/4 Pi D kuadrat sama dengan 2 dikali 1/4 Pi kali 10 kuadrat sama dengan 153,08 mm kuadrat. Dengan S sama dengan 3 kali As kali FY per B sama dengan 3 kali 153,8 dikali 243 per 250 dengan nilai 458,045 mm. Cek syarat S. Yang pertama, D per 4 sama dengan 442 per 4 sama dengan 110,5 untuk pengekang, dan D per 2 sama dengan 442 per 2 sama dengan 221 untuk yang biasa. 2B. Yang kedua, 8 kali diameter tulang utama, yaitu 8 kali 16 dengan nilai 128 mm. Yang ketiga, 24 kali diameter tulangan sengkang, yaitu 24 kali 10 sama dengan 240 mm. Dan D atau yang keempat yaitu 250 mm. Dari syarat di atas, pilihan terkecil yaitu S 110,5 mm untuk sengkang. Biasa. Pakai jarak sengkang 2 kaki. S 10 sampai 100. Selanjutnya kita mendesain tulangan lentur balok B2 pada bagian tumpuan. Pertama, kita menghitung momen ultimate aman. Momen ultimate aman tumpuan didapat dari SAP 2000 dengan nilai 121,004 kN per meter. Di Excel kita mendapatkan dengan sesuai yaitu 121,004 sesuai dengan Excel. Maka kita akan lanjutkan untuk mencari nilai MR yaitu MU per Pi atau momen ultimate tumpuan per Pi sama dengan 121,004 per 0,9 sama dengan 153,45 kN per meter. Selanjutnya kita menghitung Pmax. Pmax dengan rumus 3 kali 0,85 dikali FC aksen dikali beta 1 dikali dt per 7 kali D dikali FV dengan nilai 0,024. Rho kita menggunakan asumsi 0,008 dan Rho kurang dari Pmax. Rho dengan nilai 0,008 kurang dari 0,024 yaitu Pmax. Syarat terpenuhi jadi oke. Selanjutnya nilai B saya menggunakan 250 mm dan H 500 mm.
Menghitung nilai D, aksen, dan D. D aksen menggunakan rumus limit beton ditambah diameter tulangan sengkang ditambah 1/2 diameter tulangan utama dengan nilai 58, mm. Untuk nilai D yaitu H dikurang D aksen dengan nilai 500 dikurang 58 sama dengan 442 mm. Menghitung as perlu. As perlu sama dengan Rho dikali B dikali D. 0,008 dikali 250 dikali 442 dengan nilai 884. Selanjutnya kita menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. As dengan nilai 201,06 mm kuadrat. Jumlah tulangan tarik perlu. Jumlah tulangan tarik perlu menggunakan rumus as perlu per as sama dengan 884 per 201,06 dengan nilai 4,397 sama dengan 5 tulangan. As pakai sama dengan 5 kali 1/4 pi d kuadrat sama dengan 5 kali 1/4 pi dikali 16 kuadrat dengan nilai 1005,310 mm kuadrat. Menghitung JBD. JBD menggunakan rumus B dikurang 2 kali selimut beton tutup kurung dikurang 2 kali diameter sengkang tutup kurung dikurang N dikali diameter tulangan utama tutup kurung per N dikurang 1 tutup kurung dengan nilai 250 dikurang 2 dikali 40 dikurang 2 dikali 10 dikurang 3 kali 16 per 3 per 1 3 per 1 3 min 1 3 kurang 1 tutup kurung dengan nilai 51 yang lebih dari 25. Oke. Selanjutnya menghitung nilai D aksen, D dan DT. D aksen kita mendapatkan nilai 74,40 mm. Untuk D kita mendapatkan nilai 425 mm dan untuk DT kita mendapatkan nilai 442 mm. Menghitung nilai A dengan rumus AS kali FY per 0,85 dikali FY aksen dikali B dengan hasil yaitu 59,924 mm. Menghitung nilai C dengan rumus A apa per beta 1 dengan hasil 70,499 mm. Mengecek nilai P yang akan digunakan. Renggangan DT dikurang C per C dikali 0,003 dengan hasil 0,016 yang lebih dari 0,004. Oke. Karena renggangan lebih dari 0,005 maka kita menggunakan P sama dengan 0,9. Selanjutnya kita menghitung nilai MN. MN sama dengan rumus AS kali FY kali D kurang A alfa per 2 tutup kurung dengan hasil 151,14 kN/m. Menghitung nilai PMN. PMN sama dengan 0,9 kali 151,14 dengan nilai dengan hasil 136,03 kN/m. BMN lebih dari PMN dengan nilai 1396,03 kN/m yang lebih dari 134,45 kN/m. 134 yaitu nilai MR nilai aman, nilai MR sama berarti syarat terpenuhi yang berarti aman. Selanjutnya yaitu kita akan mendesain tulangan lentur balok B2 pada bagian lapangan. Yang pertama kita menghitung momen ultimate aman yang didapat dari sub 2000 yaitu 62,71 kN/m yang sesuai
MU aman dengan nilai 69,67 kN per meter. Cek syarat B efektif. B efektif kurang dari sama dengan 8H dengan hasil 4000 mm. B efektif kurang dari SW per 2 dengan hasil 4125 mm. B efektif ln per 2. B efektif kurang dari sama dengan ln per 2 dengan hasil 1031 mm. Selanjutnya menghitung as perlu. JD 0,7 dikali H dengan hasil 350 mm. As perlu dengan hasil 523,83 mm kuadrat. Menghitung luas tulangan dengan diameter 16. As dengan hasil 201,6 mm kuadrat. Jumlah tulangan tarik perlu. Jumlah tulangan tarik perlu N dengan rumus as perlu per as dengan hasil 2,60 sama dengan 3 tulangan. As pakai dengan hasil 603,165 mm kuadrat. Menghitung JBD. JBD dengan rumus 250 dikurang 2 kali 40 kurung dikurang 2 kali 10 kurung dikurang 3 kali 16 kurung per 3 kurang 1 dengan hasil 51 lebih dari 25. Syarat terpenuhi, oke. Menghitung D aksen D dan DT. D aksen dengan nilai 74,25 mm, D dengan nilai 425,7 mm, dan DT dengan hasil 442 mm. Menghitung nilai A. Nilai A. As dikali FY per 0,85 dikali FC aksen dikali B dengan nilai 35,954 mm. Menghitung Pmax. Pmax dengan rumus 3 dikali 0,85 dikali FC aksen dikali B1 dikali DT per 7 kali D kali FY dengan hasil 0,024. Rho dengan rumus as per B kali D dengan hasil 0,0056. Rho kurang dari Pmax 0,0056 kurang dari 0,024. Syarat terpenuhi, oke. Syarat balok T. A kurang dari sama dengan TF 35,954 kurang dari sama dengan 125. Syarat terpenuhi, oke. Menghitung nilai C. C sama dengan A per beta 1 dengan hasil 42,29 mm. Mengecek nilai Pi. Renggangan sama dengan DT kurang C per C dikali 0,003 dengan hasil 0,24 yang lebih dari 0,004. Syarat terpenuhi, oke. Karena renggangan lebih dari 0,005 maka digunakan Pi sama dengan 0,9. Selanjutnya kita akan menghitung nilai Mn. Mn dengan rumus AS dikali FY dikali D kurang A per 2 tutup kurung dengan hasil 97,191 kN per meter. Menghitung PMN. PMN dengan rumus 0,9 dikali 97,191 dengan hasil 87,471 kN per meter. PMN lebih dari MU aman, yaitu 87,471 lebih dari 69,6767. Rumus terpenuhi, aman. Baiklah, di sini kita akan mendesain tulangan geser balok B2 pada bagian tumpuan. Data-data yang akan digunakan yaitu FC aksen sama dengan 40 MPa,
FYL sama dengan 243 MPa, P sama dengan 0,75, lambda sama dengan 1, B dengan nilai 250 mm, L dengan nilai 8,25 meter, dan D dengan nilai 425 mm. Dan diameter tulangan utama saya memakai 16 mm, sedangkan diameter tulangan sengkang saya memakai 10 mm. Menghitung nilai FU aman. Nilai FU kita mendapatkan dari SAP 2000 FU 103,33 kN per meter. Nilai FU aman kita yaitu 114,81 kN per meter. Menghitung nilai FJ. FJ saya mendapatkan nilai 98,932 kN untuk PFJ dengan hasil 74,199 kN. 1/2 PFJ 37,099 kN dan 5 PFJ 370,995 kN. Saya masuk ke syarat 2 dengan jumlah kaki 2, menghitung as 2 kali 1/4 pi d kuadrat dengan hasil 153,08 mm kuadrat. S dengan hasil 458,045 mm. Cek syarat S. Yang pertama, D/4 dengan hasil 106,25 untuk pengekang, dan D/2 sama dengan hasil 202,5 untuk biasa. Yang kedua, 8 kali diameter tulang utama dengan hasil 128 mm. Yang ketiga, 24 dikali diameter tulangan sengkang dengan hasil 240 mm. Dan yang keempat yaitu 300 mm. Dari syarat di atas, pilihan yang terkecil yaitu S 106,25 mm untuk sengkang biasa. Pakai jarak sengkang 2 kaki, S10 sampai 100. Selanjutnya yaitu desain tulangan geser balok B2 pada bagian lapangan. Untuk bagian FC aksen 30 MPa, FY sengkang 243 MPa, P 0,75, lambda 1, B 250, L 7 meter, dan D 425,7 mm. Untuk diameter tulangan utama saya memakai 16 mm, sedangkan diameter tulangan sengkang saya memakai 10 mm. Menghitung nilai FU. Nilai FU yang didapat dari hasil pemodelan SHAP yaitu 103,33 kN per meter. Untuk nilai yang amannya yaitu 114,811 kN per meter. Menghitung nilai FJ. FJ dengan hasil 99,095 kN. PFJ dengan hasil 74,321, 1/2 PFJ dengan hasil 49,542 kN, 5 PFJ dengan hasil 495,475 kN. Masuk ke syarat, jumlah kaki yang digunakan yaitu 2. As dengan rumus 2 kali 1/4 pi d kuadrat dengan hasil 157,08 mm kuadrat. Untuk mencari S yaitu 3 kali as dikali FY per B dengan hasil 365,995 mm. Cek syarat S. Yang pertama yaitu D/4 dengan hasil 106,425 untuk pengekang, D/2 dengan hasil 212,85 untuk biasa. Yang kedua, kita menggunakan 8 kali diameter tulang utama dengan hasil 128 mm. Yang ketiga, 24 kali diameter tulangan sengkang yaitu 240 mm. Dan yang keempat, 300 mm. Dari syarat di atas, pilihan yang terkecil yaitu 106,425 mm. Untuk sengkang biasa, pakai jarak sengkang 2 kaki, yaitu S 10 sampai 100. Desain tulangan lentur balok pada bagian tumpuan. Menghitung momen limit aman. Momen limit tumpuan didapat dari SAP
2000 yaitu 45,97 kN per meter. Untuk nilai MR amannya yaitu 51,08 kN per meter. Untuk mencari nilai Pmax-nya yaitu 3 kali 0,85 dikali F Jackson dikali beta 1 dikali dt per 7,d dikali Fy dengan hasil 0,024. Untuk rho dengan asumsi 0,008. Rho kurang dari Pmax. 0,008 kurang dari 0,24. Secara terpenuhi, oke. B, saya memakai 200 mm dan H 400 mm. Menghitung nilai diaksen dan D. Diaksen saya mendapatkan nilai 58 mm dan D 342 mm. Menghitung as perlu. As perlu sama dengan rho dikali B dikali D dengan hasil 547,2. Menghitung luas tulangan diameter 16 mm. As dengan rumus 1/4 pi d kuadrat dengan hasil 201,06 mm kuadrat. Jumlah tarik perlu yang saya dapatkan yaitu 2,72 dengan hasil 3 tulangan. As pakai dengan hasil 603,186 mm kuadrat. Menghitung JBD. JBD yang saya dapatkan yaitu 26 lebih dari 25. Syarat terpenuhi, oke. Menghitung nilai diaksen dan D. Diaksen dengan hasil 58 mm, D dengan hasil 342 mm, dan DT sama dengan nilai D yaitu 342 mm. Menghitung nilai A. A yang saya dapatkan yaitu 44,94 mm. Selanjutnya menghitung nilai C. C yang didapatkan yaitu 55,87 mm. Mengecek nilai Pi yang akan digunakan. Renggangan sama dengan DT dikurang C per C dikali 0,003 dengan hasil 0,164 lebih dari 0,004. Syarat terpenuhi, oke. Dikarenakan senggang lebih dari 0,005 maka kita menggunakan Pi sama dengan 0,9. Menghitung nilai Mn. MM dengan rumus as dikali Fy dikali D dikurang A per 2 dengan hasil 73,23 kN per meter. Menghitung nilai Pmn. Pmn dengan hasil 65,915 kN per meter yang lebih dari 51,08 kN per meter. Syarat terpenuhi, aman. Selanjutnya kita akan mendesain tulangan lentur balok B3 pada bagian lapangan. Untuk yang pertama yaitu menghitung momen ultimate aman. Untuk momen ultimate lapangan nilainya didapat dari SAP 2000 yaitu 27,297 kN per meter. Untuk MU amannya yaitu 30,33 kN per meter. Cek syarat B efektif. Syarat B efektif pertama yang kurang dari sama dengan 8H dengan hasil 3200 mm dan B efektif kurang dari sama dengan SV per 2 dengan hasil 2000 mm dan B efektif kurang dari sama dengan Ln per 2 dengan hasil 500 mm. Menghitung as perlu. Yang pertama kita akan menghitung JD dengan hasil 280 mm dan as perlu dengan hasil 285,056 mm kuadrat. Menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. A sama dengan hasil 201,6 mm kuadrat. Dengan selanjutnya jumlah tulangan tarik perlu. Jumlah tulangan tarik perlu yang saya dapatkan yaitu 1,42 dengan 2 tulangan. As pakai dengan hasil 402,123 mm kuadrat. Selanjutnya kita akan menghitung JBD.
CBD yang saya dapatkan yaitu 68, lebih dari 25. Syarat terpenuhi, oke. Menghitung nilai D aksen dan DT. D aksen saya mendapatkan nilai 58 mm, D 342 mm, dan DT sama dengan D, yaitu 342 mm. Menghitung nilai A dengan hasil 29,96 mm. Pmax saya mendapat dengan Pmax saya 0,024. Selanjutnya Rho dengan rumus AS per B kali D dengan hasil 0,006. Rho kurang dari Pmax. Rho dengan nilai 0,006 kurang dari 0,024. Syarat terpenuhi, oke. Selanjutnya itu syarat balok T. A kurang dari TF, 29,96 kurang dari sama dengan 126. Syarat terpenuhi, oke. Balok dihitung sebagai balok T. Menghitung nilai C. C dengan hasil 3525 mm. Cek nilai Pi yang akan digunakan. Renggangan dengan rumus DT kurang C per C dikali 0,003. Dengan hasil yang saya dapatkan yaitu 0,026 lebih dari 0,004. Syarat terpenuhi, oke. Karena renggangan lebih dari 0,005 maka digunakan Pi 0,9. Menghitung nilai Mn. Mn sama dengan rumus A kali Ev kali D kurang A per 2. Dengan hasil yaitu 49,97 kN per meter. Menghitung nilai Pmn. Pmn dengan hasil 44,97 kN per meter. Pi lebih dari MU aman, yaitu 44,97 lebih dari 30,33 kN per meter. 33,33 kN per meter. Syarat terpenuhi, aman. Di sini kita akan melanjutkan mendesain tulangan. Di sini kita akan mendesain tulangan geser balok B3 pada bagian tumpuan. Data-data yang akan dipakai yaitu FK aksen yaitu 30 MPa, FY sengkang itu 243 MPa, P sama dengan 0,75, lambda 1, B 200 mm, L 4 meter, dan D 342 mm. Diameter tulangan utama yang saya gunakan yaitu 16 mm, sedangkan diameter tulangan sengkang 10 mm. Menghitung nilai VU. Nilai VU yang didapat dari pemodelan SAP 2000 yaitu 57,568 kN per meter. Nilai FU aman yaitu 63,964 kN per meter. Menghitung nilai FC. FC dengan hasil 63,689 kN. PFC dengan hasil 47,766 kN. 1/2 PFC sama dengan 23,883 kN. 5 PFC 238,83 kN. Masuk ke syarat. Jumlah kaki yang dipakai itu 2. Menghitung as dengan rumus 2 kali 1 as dengan rumus 2 kali 1/4 pi d kuadrat dengan hasil 157,08 mm kuadrat. S dengan rumus 3 kali as kali Fy per B dengan rumus 458,045 mm. Cek syarat S. Yang pertama yaitu D per 4 sama dengan 342 per 4 dengan hasil 85,5 untuk pengangkang. D per 2 dengan hasil 171 untuk yang biasa. Untuk yang kedua yaitu 8 kali diameter tulangan utama dengan hasil 128 mm.
Yang ketiga yaitu 24 kali diameter tulangan sengkang, yaitu 24 kali 10 sama dengan hasil 240 mm. Yang keempat yaitu 300 mm. Dari syarat di atas, pilih yang terkecil yaitu S85,5 mm dengan sengkang biasa. Pakai jarak sengkang 2 kaki S10 80. Selanjutnya kita akan mendesain tulangan geser balok B3 pada bagian lapangan. Data-data yang akan digunakan yaitu FC action 30 MPa, FY sengkang 243 MPa, P 0,75, lambda 1, B 200 mm, L dengan panjang 4,6 mm, D dengan nilai 342 mm. Untuk diameter tulangan, saya menggunakan 16 mm, sedangkan untuk tulangan sengkang, saya memakai 10 mm. Menghitung nilai FU. FU yang didapat dari pemodelan SAP yaitu 57,568 kN per meter. Untuk nilai amannya yaitu 63,964 kN per meter. Selanjutnya yaitu menghitung nilai FC. FC yang saya dapat yaitu 63,689 kN. Untuk BFC saya mendapatkan 47,766 kN. Untuk 1/2 PFC saya mendapatkan 23,883 kN. Sedangkan untuk 5 VFC saya mendapatkan 238,83 kN. Masuk ke syarat, jumlah kaki yang digunakan yaitu 2. Nilai as yang saya dapatkan yaitu 157,08 mm kuadrat. Untuk nilai S yaitu 365,995 mm. Mengecek syarat S. Syarat S yang pertama yaitu D/4 dengan nilai 85,5 untuk pengekang, D/2 dengan hasil 171 untuk yang biasa. Yang kedua yaitu 8 kali diameter tulangan utama yaitu 126 mm. Yang ketiga 24 kali diameter tulangan sengkang dengan hasil 240 mm. Dan yang keempat 300 mm. Dari syarat di atas, pilihan terkecil yaitu S85,5 mm untuk sengkang biasa. Pakai jarak sengkang 2 kaki S10 80. Baiklah, untuk data yang saya dapatkan, yang didapatkan yaitu balok B1, balok B2, dan balok B3. Terkhusus untuk balok B3 yaitu balok anak. Untuk balok B1 sendiri dari bagian tumpuan, tulangan atasnya saya mendapatkan 5D16. Dan untuk tulangan bawahnya 2D16. Untuk sengkang yang 10 dengan jarak 120. Untuk di bagian lapangan, saya mendapatkan di bagian tulangan atas 2D16 dan tulangan bawahnya 2D16 juga. Untuk sengkang 10 dengan jarak 120. Di balok B2 di bagian tumpuan di tulangan atas saya mendapatkan 5D16 dan tulangan bawah 2D16. Untuk sengkangnya 10 dan dengan jarak 100. Untuk bagian lapangan saya mendapatkan di bagian tulangan atas 2D16 dan tulangan bawah 3D16. Untuk sengkang 10 dengan jarak 100. Untuk bagian balok 3 yaitu balok anak, tumpuan yang saya di bagian tumpuan untuk bagian tulangan atas saya mendapatkan 3D16 dan tulangan bawah 2D16 dengan sengkang 10 dengan jarak 80. Untuk bagian lapangan di tulangan atas saya mendapatkan 2D16 dan tulangan bawah 2D16. Untuk sengkang 10 sampai 80. Untuk bagian selimut beton saya mendapatkan 40 mm. Baik, sekian dari tugas proyek saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.